Sangat besar kasih Allah dalam hidup kami, sehingga kami pun Tuhan saat ini Bapa, kami ada di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Tuhan di hari Minggu, di hari kedua di tahun 2022 ini Bapa. Kami percaya Tuhan ada berkat besar yang kami akan alami bersama Tuhan. Untuk itu Bapa, Tuhan mari jamah kami semua, supaya kebenaran firman-Mu, kebenaran disampaikan tidak sia-sia, tetapi menjadi bagian berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saudara, di tahun 2022 ini ya tahun yang baru. Amin. Tidak ada orang yang bisa saudara kasih Tuhan ya untuk berapa menerkah terampai langkah di tahun 2022 ya. Dan itu pun kalau mereka bisa, tapi mereka tidak akan tahu seperti seperincinya saudara kasih Tuhan kehidupan langkah demi langkah kita ya. Tentunya ada yang meleset ya. Puji Tuhan. Dan tidak akan pernah saudara kasih Tuhan selamanya orang itu hidup di dunia ini. Mama dedek saja ya bisa meramal ya kehidupan seseorang, tapi dia pun tidak bisa dapat meramal lebih kehidupan sampai kapan. Akhirnya dia pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna keke ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ada lagi satu yang muncul lagi, tapi juga tidak kunjung lama ya. Dia juga kembali kepada ya Sang Pencipta ya. Tidak akan pernah saudara kasih Tuhan, semuanya itu sifatnya sementara, sifat temporer saja. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada satu Pencipta yang tidak pernah saudara kasih Tuhan termakan dengan waktu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Amin. Dia menciptakan kita saudara, dan dia pun saudara kasih Tuhan mati, tetapi dia tidak mati selamanya. Dia menunjukkan dia Tuhan, bukan Tuhan sembarang. Amin. Dia bangkit daripada kematian, menunjukkan kemenangan bagi kita. Amin. Dan makanya kita yang ada pada saat ini, siang hari ini saudara ya, mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu tidak pada siapa-siapa. Keselamatan hanya kepada Dia, di Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan ya, kita tidak perlu ragu dengan Tuhan kita ya. Yang ada di sini coba angkat tangan yang ragu dengan Tuhan. Coba angkat tangan. Ada yang ragu? Atau lebih ekstrim lagi, ada yang kecewa dengan Tuhan? Ada? Saudara, senang, amin. Ya, orang di dalam Tuhan, apalagi orang melayani Tuhan, selalu dilindungi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Berkat-berkat itu pasti kita akan alami. Kita akan rasakan. Kita akan nikmati. Amin. Ya, saudaraku, banyak berkat yang kami alami, saudara. Di akhir tahun 2021, saudara. Ya, banyak berkat di akhir tahun 2021. Ya, Bapak Haji ya. Ya, ada banyak berkat kesehatan. Amin. Tahun 2020, di akhir tahun 2020, saudara kami suami istri terkapar sakit, saudara. Ya, banyak hal yang kami alami. Ya, kekecewaan ya ada, tetapi bukan kekecewaan kepada Tuhan. Pertanyaan besar itu kalau hamba Tuhan dia kecewa kepada Tuhan. Ada di sini sudah kasih Tuhan yang pernah melihat gembala atau pendeta kecewa? Tidak ada. Amin. Karena pertanyaan yang sangat besar itu, kalau pendeta itu, kalau ya atau gembala itu kecewa, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa segala perkara kita dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Di dalam Yesus yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan bukan PHP, pengharapan yang pasti, ya, yang tidak pasti atau palsu, ya, tetapi pengharapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Karena tidak ada Tuhan di dalam Tuhan itu abu-abu, ya. Bila dulu kiri kanan kita mengerti pendeta itu maksud. Tidak ada kekristenan yang abu-abu, saudara. Apalagi percaya Tuhan dengan ya. Kalau memang kita dapat berkat, tetap percaya Tuhan. Kalau nyanda ya nyanda, no. Biasa aja kok kawan. Ya, bukan begitu, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan itu
Ya, dalam situasi dan kondisi kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Amin. Ya, ada yang saudara meyakinkan bahwa Tuhan itu berdusta pada orang? Ada? Tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, Tuhan selalu komitmen dengan perkataannya. Ya, Yesus aja terpampang di kayu salib, dia tidak teriak, "Aduh, aku tidak mau mati." Tidak, saudara. Ya, dia selalu berkata, saudara kasih Tuhan, dengan perkataan firman. Amin. Ya, terpampang di kayu salib saja, saudara, mau dipaku, saudara. Sebenarnya secara manusia biar laki-laki, saudara, kau so gantung begitu kau mau paku, nanti ya, puji Tuhan. Ya tuh, mati kita, saudara. Ya, paling kalau dibuka baju begitu dia keluar sangir sebentar ya. Ini ceritanya mau mati, ini ceritanya mau tokin paku bukan paku kecil kok. Ya kan, berapa senti sudah masuk, saudara. Bukan cuma kaki lagi, saudara. Bukan cuma tangan, kaki lagi dia paku, saudara. Saudara kasih Tuhan, maliki atau matedu kan tangan ya tuh. Saudara, sangir mana itu Bang bilang matedu dengan maliki be. Puji Tuhan, kamu Mbak Yonal ya. Puji Tuhan. Kasih hampir ruang mengampung ke maliki be matedu babadangu. Puji Tuhan. Luar suara kasih Tuhan ya. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Mari saudaraku tidak keberatan, saudara bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 13. Yang sudah mendapatkannya silakan bangkit berdiri. Filipi pasal 4 ayat 13. Kita akan baca dengan suara yang lantang, suara yang kuat, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Silakan duduk kembali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada seorang petinju namanya Evander Holyfield. Ya, Evander Holyfield adalah seorang petinju yang baik. Ya, dia tahu di mana kelemahan seseorang ketika dia akan, ya saudara kasih Tuhan, pukulan yang betul-betul yang bisa menjatuhkan lawan. Tetapi Evander Holyfield pun juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dia tahu letak kekuatannya bukan kepada fisiknya, tetapi dia tahu letak kekuatannya itu dari Tuhan. Amin. Makanya dia pakai firman Tuhan. Dia taruh di pebadan, sudah kasih Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Karena apa saudara? Kata-katanya, segala perkara. Perkara itu berbicara lawan. Berarti segala lawan dia bisa lawan, saudara. Ya, mau leher beton po, ya, mau leher apa lagi saudara, rusakkah, ya, tetap tumbang dia. Buktinya Mike Tyson si leher beton tumbang, ya, terkenal dengan beringasnya, yang kuatnya, yang pintarnya, yang bagusnya, yang cara dia bertinju. Waduh, saudara kasih Tuhan, orang lebo diri di muka pada dia takut sebelum bertinju. Ya, kenapa? Dengan terkenalnya si leher beton. Tapi biarpun leher beton, leher apapun, totara apapun, saudara, mau kayu besi, mau kayu apapun, tetap tumbang. Amin. Kenapa saudara kasih Tuhan? Yang melawan bukan orang biasa-biasa. Dia melawan si Evander Holyfield. Amin. Saudara kasih Tuhan, Oliver Baggett dengan sudah kasih Tuhan di sini tuh, ya kan, tumbang si Tyson, saudara. Ya, akhirnya apa? Pakai gaya bansi, ya kan? Gigi jo, hari jatuh rumah aku gigi. Kalau dia gigi Evander Holyfield pergi apa telinga, putus, saudara. Ya, petinju leher beton terkenal dengan luar biasa, tetapi apa, saudara? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, segala apapun menjadi masalah, segala apapun menjadi tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita punya hati yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan menang dalam apapun. Perkara apapun yang kita tidak bisa atasi, saudara, di dalam Tuhan kita bisa atasi. Amin. Makanya ada pujian, ya, sudah kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan,
alam. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Udah bergagas saudara. Hanya nama Yesus. Orang kalau nyak kuat, orang kalau nyak tahan, dia selalu dia sangat menikmati itu berkat Tuhan, saudara. Itu terpatri dalam kehidupannya, dia bisa mengeluarkan air mata, saudara. Bukan laki-laki mengeluarkan air mata pun bisa dikatakan bencong, tidak, saudara. Karena ada sesuatu yang dia rasakan bersama Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang begitu indah dia dengan Tuhan, sehingga dia bisa menjatuhkan air matanya. Amin, saudara. Ada teman saya, saudaraku, dikasih Tuhan, ya, dalam sekolah Alkitab. Ya, dia begitu orang yang sangat dingin sekali, saudara. Ya, dan dia adalah orang yang kaku. Menyembah Tuhan tidak sepenuhnya dia harus menangis, saudara. Ya, mau bapak lagi bersuara. Kadang-kadang kalau orang sudah hurata-kata, dia cuma berdiam. Cuma ekspresinya, saudara. Padahal hatinya memang sudah hancur, bisa mengeluarkan air mata, no. Tapi namanya orang dingin, saudara. Biar mau paksa bagaimana yang mau keluar tuh air mata. Tetapi saudara dikasih Tuhan, satu waktu, saudara, dia nyatakan itu hadirat Tuhan. Dia sudah kasih Tuhan, tadinya cuma di bangku meneteskan air mata, tapi lama-lama dia bergerak di bawah, saudara. Oh, saudara, lama-lama dia bermanifestasi. Aduh, saudara kasih Tuhan. Wah, dengan Tuhan jangan memang luar biasa, kuat sekali hadirat Tuhan waktu itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia jatuh tersungkur di kaki Tuhan, saudara. Dia berdua, saudara kasih Tuhan. Wih, suasana semakin tajam waktu itu, saudara. Orang yang biasa-biasa menyembah Tuhan langsung terasa sekali, saudara. Saking kuatnya urapan itu. Ya, itulah orang, saudara. Ya, kalau sudah dalam Tuhan, memang rasanya enak sekali, saudara, dengan Tuhan. Saudara mau ingin Bapak mengalami hal seperti itu, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Sangat indah. Saya percaya juga Pak Yornal pernah mengalami itu. Ibu Ebi, ya, semua yang ada pada saat ini. Mari di tahun 2020, mari orang itu semakin hari, semakin orang tenggelam, orang rasakan hadirat Tuhan. Yang belum pernah merasakan hadirat Tuhan itu yang kuat itu, coba angkat tangan. Yang belum pernah merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat, coba angkat tangan. Jujur saja. Yang belum merasakan hadirat itu kuat sekali sampai saudara tidak bisa tahan. Coba dalam hadirat Tuhan, coba angkat tangan. Yang belum merasakan, sudah pernah merasakan semua? Puji Tuhan. Ya, kalau belum, raih di tahun 2020 sampai engkau bermanifestasi, engkau berbahasa roh. Amin. Ya, bahasa roh pengembala tidak bisa menjelaskan bahasa roh itu bagaimana, mau kasih ajarkan. Ya, pendeta bilang gini, ya ada di jemaat di Jesilat apa di belajar. Bila pertama sandal. Lama-lama sandal. Itu bahasa roh. Cilaka 12 darah. Ya, ada yang bilang raba. Apa ini? Ya, apa supaya lebih keren itu bahasa roh. Ya, lebih mantap, saudara kasih Tuhan dia bilang begini. Ya, cakap bisa. Lama-lama cakap. Ya, saudara kasih Tuhan keren kelihatannya, saudara. Tetapi bukan itu. Bahasa roh tidak pernah dibahas apa sudah kasih Tuhan yang Bapak diajari, tidak pernah. Kalaupun itu saya bisa katakan itu sesat bahasa roh, karena bahasa roh itu datang daripada Tuhan. Amin. Itu pun harus dilewati dengan apa? Bayar harga. Puasa. Engkau belum pernah merasakan tidak ada bataka ya rala basika, belum pernah merasakan itu. Bayar harga. Amin. Masuk dalam doa puasa. Ora bataka ya rala basika para. Itu terjadi, saudara. Saudara ketika sudah bisa berbahasa roh itu karena sudah punya penyerahan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Melepaskan totalitas dengan Tuhan, baru itu engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baru itu zaman Tuhan menjadi bagian kehidupanmu. Amin. Ya, ketika engkau dapat masalah, kekuatan yang mulai melemah, kekuatan kita tadinya kuat dengan Tuhan, mantap sekali, saudara, urapan luar biasa. Tapi ada waktu ini yang namanya manusia, ada di mana titik kelemahannya. Amin. Nah, disitulah ya ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan berbahasa roh, kidada bataka ya rala basika pada laba shi. Iblis tidak tahu itu pakai bahasa apa itu. Iblis buka kamus tidak akan pernah ketemu itu bahasa itu kamus itu. Ya, tidak akan pernah ketemu, saudara. Kenapa? Dia tidak tahu itu bahasa dari surga. Amin. Ya, saudara mau dikasih Tuhan, jadi nggak ada berdoa apa, saudara? Ya, pada berdoa apa di orang ini dia? Ada apa di orang ini dia? Bingung, tidak akan pernah tahu, saudara. Ya. Jadi ketika kita bangun relasi kita dengan Tuhan,
Ya, kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Ketika kita lemah, ada kekuatan bersama Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu oknum ketiga yang ditinggalkan Tuhan untuk apa? Supaya menemani kehidupan kita saat kita susah, saat kita sedih, saat kita tidak ada seorang yang pun mengerti tentang kita. Dia Roh Kudus yang selalu membantu kita. Amin. Dia pribadi yang hidup, dia pribadi yang tidak, sudah kasih Tuhan, yang mungkin sudah pikir oh itu kan Roh Kudus cuma benda mati. Nah, saudara, dia hidup, dia bernapas, dia aktif dalam kehidupan kita. Sampai saat ini dia bekerja untuk kita. Amin. Yang kita sudah kasih Tuhan merasa gugup, tiba-tiba kita berani, itu oknum ketiga, yaitu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. Saudara, engkau melayani Tuhan mungkin dulu Tuhan kita melayani Tuhan tiba-tiba begini, aduh kita tidak mampu Tuhan, kita mesti kita melayani Tuhan, kita mesti bersalah sama Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau mengatakan aku mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, di waktu ketika diberikan kepada Bapak saudara kesempatan untuk melayani Tuhan, itulah oknum ketiga, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang bukan sudah kasih Tuhan dari kita, itu Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Secara supranatural itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang berpikir, aduh bagaimana kan kita menyampaikan firman Tuhan sementara kita hanya belajar, kita hanya doa, tiba-tiba disuruh. Itu bukan urusan kamu, itu adalah urusan Tuhan. Ketika kita menyerah kepada Tuhan, kita hati kita menyerah kepada Tuhan, naik kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Dalam masalah, ketika kita mungkin bangun pagi kita ada sukacita dengan suami istri ketemu, luar biasa, ada anak-anak senang. Tiba-tiba jam 12 ke atas, saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang terjadi kepada kita. Kita mulai, saudara kasih Tuhan, ya, ada satu konflik yang begitu luar biasa dengan suami, dengan istri. Ingat baik saudara, ketika engkau membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Iya benar saudara. Ya. Di sana firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat-ayat sebelumnya saudara, dalam ayat yang ke-11 itu ya, dia berkata begini saudara. Ini berangkat dari ayat sebelumnya. Kukatakan ini bukan ayat 10 saudara. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Dengar baik saudara. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu